Kali ini grup Bakri kompak naik nih ya saham-sahamnya. Kita akan bahas nanti masing-masing sahamnya masih enak diikuti atau enggak. Jadi jangan di skip, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Dan IHSG hari ini menguat 1,2%, tutup di 7398,19. Oke sih, ini IHSG tutup di 7398 dan outside bar pattern ini candlenya ya. Jadi dengan ditutupnya IHSG di 7398 hari ini membuka peluang yang cukup besar IHSG untuk lanjut ke 7,5 atau bahkan breakout 7531. Ya, mudah-mudahan berhasil breakout ya. Kalau dari price action yang terjadi terakhir atau dari kelakuannya terakhir dari closing IHSG hari ini, break atau naik ke atas 7408 berarti arahnya ke 7,5, turun ke bawah 7307 arahnya ke 7000 bulat. Ya. Semoga sih lanjut nembus ke atas 7408 dan bisa lanjut ke 7500, breakout 7531 dan ya lanjut uptrend ya. Market lagi euforia, jadi tetap stay safe aja ya buat yang lagi trading terutama. Jangan lupa pasang strategi jualnya, take profit, stop loss, trailing stopnya buat yang lagi floating profit dan masih mau hold terutama gitu ya. Jangan lupa jualan pokoknya atau apalagi kalau udah cuan. Next kita bahas saham yang sudah kasih cuan. Seperti biasa ya, happy cuan dulu kita. Ada beberapa nih yang udah kasih cuan. Bahas dua dulu lah ya. Yang pertama itu Wirge yang akhirnya tadi sih sempat naik sampai 129. Strategi yang kemarin itu dibahas atau di spill waktu tanggal berapa ya, sekitar tanggal 15 kalau nggak salah itu pernah di spill, boleh dibeli gitu ya, stop loss di bawah 86 dan targetnya incer target TP2 dari setup yang udah kebentuk yaitu di 112. Lunas hari ini bahkan tutup di 116 ya. Happy cuan. Kemudian yang masih punya barang dan masih mau hold, trailing stop aja ya di 112 atau 110 lah biar nggak terlalu banyak kempesnya atau hilang cuannya kalau misalnya si Wirge balik arah ke bawah. Next ada BBYB. Strateginya ini muncul terakhir untuk rekomendasi tanggal yang muncul di list rekomendasi tanggal 21 ya, belinya di 244 dan tadi sempat nyenggol 244. Mudah-mudahan udah pada dapat barang dan hari ini udah floating profit, berarti happy cuan buat yang udah jualan. Mungkin buat yang masih hold mudah-mudahan masih lancar ke 260 ya. Dan next kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist nih. Pertama Emyor. Si Emyor strateginya terakhir itu yang muncul di list rekomendasi beli di 2010, udah dapat barang harusnya karena low hari ini tadi sempat di 2000 pas. Dan stop lossnya di bawah 1820. Jadi di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 2450 ya target TP1. Buat yang belum punya barang dan minat, ngantri di 2010 itu boleh, 2020 juga boleh. Terus berikutnya Dedoit hari ini hijau, menguat 3,3% dibandingkan penutupan sebelumnya, tapi masih di area-area ini aja ya. Dan harusnya ini udah punya barang juga karena waktu itu sempat ada strategi beli di 360. Hold dulu aja buat yang udah punya barang. Mudah-mudahan lancar ke 450. Itu target TP1 ada di 450. Kemudian berikutnya ada Java. Outside bar pattern hari ini ternyata menguat 2,4%, tutup di 1720 ya. Sempat ada setup CB1 dan nyamperin turunnya cuman jemput level pullback terus naik nyampe ke target TP1. Dengan hari ini tutup menguat 2,4% di 1720 dan outside bar ini jadi memperbesar peluang untuk lanjut ke 1800 ya. Mudah-mudahan lancar ke sana tuh. Dan buat yang minat nih, buat besok modal buat bekal fast trade besok ngantri lah ya 1700, siapa tahu dikasih. Stop loss di bawah 1665, jadi di 1660 aja. Dan buat yang masih punya barang
masih mau hold boleh stop loss, trailing stopnya pasang di 1660 juga gitu ya. Next, ada BRMS. Nah ini saham-saham bakri nih yang hari ini kompak naik. BRMS akhirnya lunas target 470 ya, target dari strategi yang ada di beberapa waktu yang lalu sejak bulan Juni malah. Buat yang udah jualan, udah TP, happy cuan. Buat yang belum, pasang trailing stop jangan lupa. Seenggak-enggaknya sebawah-bawahnya trailing stopnya itu di 442 ya, karena ini pullback terakhir dari swing naik terakhir nih, dari low di bulan Juni sampai high sementara di bulan Juli. Ini sih ada hidden bullish divergence ya, dan ada peluang dia naik ke atas 510, ke atas highest Juni, meskipun itu cuman 515 naiknya, tapi masih intinya masih ada peluang ke 500-an lah. Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold, jangan lupa pasang trailing stopnya, pasang pengaman, pasang conditional order sell. Boleh dipasang di 454, boleh 454, 456 itu boleh. 454 aja lah ya, kasih kasih toleransi dikit gitu. Kemudian berikutnya ada si energi. Si energi ngetes 505, high-nya hari ini 505, nyolek 500 lah. Nah ini buat yang masih punya barang, terus ya memang sampai hari ini belum ada tanda bearish reversal yang cukup kuat. Jadi misalnya masih mau hold boleh, tapi jangan lupa pasang pengamannya ya. Pengamannya pasang di bawah 470, sebawah-bawahnya 468 gitu, atau pasang di 490, berarti bawahnya ini 488 ya. Enak sini sih, enak 468 ya, karena ini clear banget ini lower high lower low terus naik. Mudah-mudahan berhasil naik ke atas 500 dalam waktu dekat ke depan. Jadi skenario terdekatnya ini kalau si energi sideways antara 470 505 sih ya, kalau misalnya belum berhasil naik ke atas 505. Jadi kalau misalnya masih pengen incer si energi buat fast trade gitu, coba cari barang di 488, 484 gitu ya, atau di bawahnya lah. Sini 480, stop lossnya di 468 gitu ya, supaya nggak terlalu gede aja stop lossnya. Kemudian ada Dewa. Nah kalau si Dewa hari ini berhasil naik sampai ke 218 sih, tutupan di 214 ya, dengan tutup di atas 200. Nah ini ganti fraksi harga. Dan buat yang masih mau incer Dewa, ini nih, coba incer atau antri di 200 ya. Coba antri di 200, siapa tahu dikasih, dan kalau membal bisa dibeli, atau kalau nggak membal biarin ya, siapa tahu ini ngetes 193 dulu. Kemudian Dewa udah, Bumi. Nah Bumi nih yang naiknya slow aja, tapi sementara ini ya masih aman sih. Buat yang udah punya barang masih bisa di hold, selama nggak ke bawah 109 masih relatif aman. Jadi semoga ini Bumi bisa naik dalam waktu dekat ya. Fraktalnya sih harusnya ganti di 122 dia ya, besok fraktalnya 122. Begitu breakout 122 ini ada peluang naik, peluang untuk naik lanjut ke atau ngetes area target TP1 lagi di 138, atau bahkan ke 150, itu jadi lebih besar lagi ya. Kemudian kita lanjut bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama roti. Oke. Roti sih kalau kita bahas dari sisi teknikal agak susah karena ini sepi. Pertama ini sepi. Kalau kita mau bahas dari sisi teknikalnya pun baru ada setup yang enak jika dia berhasil tutup di atas 850, itu pertama. Tapi poinnya sih bukan di situ ya. Kalau kita perhatiin ini beberapa tahun terakhir dia kan turun nih, lumayan tajam turunnya. Mesti diperhatiin dia si roti ini ada apa sebenarnya. Kalau kita lihat sini dulu lah. Roti.
roti. Sini dulu lah ya roti. Kita coba lihat rasio marketnya seberapa murah atau mahal. Buset. Pernya 55 kali, PBV 2 kali, ini sih mahal ya. Terus kemudian net profit margin, ini dari data laporan keuangan terakhir yang muncul ya, yang sudah rilis. Net profit marginnya 2,6%, ini sih kecil. ROE 4% ini juga kecil. Jadi kesimpulannya ya dengan harga segini masih dinilai mahal oleh market ya, karena si roti ternyata dari data rasio dari data yang udah muncul, rasio dan dihitung rasio keuangannya, rasio usahanya, ini bisa dibilang susah generate margin lah, susah generate untung ini si roti. Tipis untungnya gitu ya, untungnya tipis. Terus dividennya rajin nggak nih dibagiin? Dividen rajin dibagiin. Dividennya rajin dibagiin. Kalau kita lihat di sini historicalnya, dividen oke. Terakhir bagi dividen dia 79. Ini yang dibagiin tahun 2025 kemarin ya, dividen tahun dari kinerja full year 2024 79 rupiah. Dividen payout ratio sekitar 8%. Dividen payout ratio dividen yieldnya sekitar 8%. Dividen yieldnya sih oke lah, nggak terlalu kecil selama 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir bisa dibilang ini nggak kecil. Yang jadi perhatian saya itu malah dividen payout rasionya. Ya, dividen payout rasionya nih dari tahun 2020, maksudnya dividen payout rasio dari kinerja dividen yang dibagikan dari kinerja tahun 2020. Artinya tahun 2021 dibagiin ya. Artinya singkat kata 5 tahun terakhir lah. Ini dividen payout ratio di atas 100% ini ada apa? Itu yang kalau misalnya lagi pegang roti, lagi punya barangnya, itu yang perlu dicari tahu nih. Ini ada apa, dia kok bagiin dividen lebih dari kinerja di dalam 1 tahun berjalan itu ya. Ada apa tuh? Ya, apapun itu alasannya tuh perlu dicari tahu tuh ya. Dari sini ada tanda tanya yang perlu diselidiki dari sisi fundamentalnya. Paling gitu sih. Kalau dari sisi teknikal tetap kayak tadi, ada sinyal atau ada setup yang lebih enak kalau berhasil naik dan tutup di atas 850. Ya paling kayak gitu. Sementara ini ya strukturnya jelas masih turun, masih downtrend. Terus berikutnya BWPT, semoga menjawab ya tadi si roti. Berikutnya BWPT oke. BWPT hari ini arah nih. Pertanyaannya mungkin kalau misalnya masih bisa dibeli atau enggak, coba lihat di intraday aja kali ya. Di intraday ini mungkin kalau misalnya lagi pegang barang juga trailing stop bisa dipasang di 100, kalau ke bawah 101, kalau turun ke 100 atau sedikit lebih bawah gitu ya, exit dulu aja nggak apa-apa, TP dulu nggak apa-apa. Mudah-mudahan masih bisa di fast trade gitu. Kalau kita lihat setup yang ada di weekly, ini udah bablas target full cycle ya, all time high dia ya. Oh enggak ding. Dan kalau kita lihat area-area yang memungkinkan untuk jadi resisten, kelihatan gampang lihatnya di sini ya. Ini 157 ya, 150-an lah. Mudah-mudahan bisa ke 150-an ini. Cuman belinya di berapa kalau misalnya baru mau beli sekarang, sementara ini belum muncul atau belum dapat area yang enak, tanda kutip area yang bisa kasih risiko yang nggak terlalu gede gitu ya. Kalau kita lihat intraday-nya pun sementara ini pullback terakhir masih di sini nih, 79, masih jauh sekali di bawah gitu ya. Ya, jadi buat yang udah punya barang aja ini kayak apa namanya? Buat yang udah punya barang masih bisa di hold, pasang trailing stop di 100 paling gitu sih. Terus kemudian TP nyampe target TP2 di 1080, tutup di 1100 hari ini. Bisa lanjut atau enggak kita coba lihat besok. Kita coba lihat si intraday-nya. Oke, intraday ini ada pullback terakhir di 1030 berarti ya. Jadi buat yang masih punya barang
dan masih mau hold, pasang trailing stop di 10.25 atau 10.20 lah boleh. Mudah-mudahan masih bisa lancar ke target full cycle-nya yang ada di 1400-an ya. Kalau baru mau beli ya tunggu nge-swing ke bawah dulu lah. Sementara ini belum ada tanda yang enak untuk taruh order beli itu ya. Ya, kita tunggu price action-nya dulu lah. Kemudian berikutnya ada Elsa ya, seperti yang dibahas kemarin, saya masih ada keraguan karena Elsa ini sempat naik dan nggak jadi breakout 540 ya, jadi ada rejection. Jadi anggap aja ini bikin range sideways antara 442 sampai 545, 55 high-nya berapa tuh ya? 550 ya. Dan kecuali berhasil breakout 550. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan ini lagi jalan naik, mudah-mudahan masih bisa naik ya. Hari ini tutup masih di 500 juga. Mudah-mudahan masih bisa ke 510 atau 520-an ya, 520, 525. Jadi di situ siap-siap 510, 520 itu siap-siap TP dulu. Tapi kalau misalnya mau pasang trailing stop atau mau pasang pengaman, nggak perlu di 440, nggak perlu di bawah 442, cukup di bawah 476 aja, sebawah-bawahnya situ aja 474 gitu boleh lah, karena kalau turun bawah 476 ini ada peluang yang lebih besar untuk ngetes area 440-an lagi gitu ya. Kemudian berikutnya ada Suri. Oke, Suri hari ini lanjut menguat ya, menguat 9%, tutup di 121 dan baru bangun dari gocap juga ini ya beberapa waktu yang lalu. Oke, ini level 152 masih ada kemungkinan dia direspon jadi resisten ya. Jadi resisten dan kalau nyampe area itu lagi ada kemungkinan yang cukup besar masih direspon jadi resisten. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan masih mau hold, trailing stop boleh dipasang di 114 atau sebawah-bawahnya di 108. Kempresnya lumayan tuh kalau ke 108 ya. Kalau baru mau beli, incarnya sekitar 112, 108, 109 itu boleh. Stop lossnya ya di bawah 104. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang masuk dalam list rekomendasi besok hari Selasa 22 Juli 2025. Ada 3 saham yang Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada Dooh. Ini harusnya saham yang udah punya, bukan udah punya barang tapi udah cuan malah, karena hari ini tutup di 111. Buat yang udah jualan dan atau belum sempat beli yang kemarin di 91 ya. Nah ini ada strategi yang bisa dimanfaatkan nih, karena hari ini Dooh tutup menguat 3,7%, outside bar pattern tutup di 111. Ini ada peluang lanjut ke 121 ya. Jadi buat yang masih minat beli Dooh, entah itu mau buyback terus mau beli lagi misalnya boleh, mau averaging juga boleh karena masih aman tuh. Kemudian buat yang belum sempat beli sama sekali juga boleh. Strateginya ngantri aja beli di 108, stop loss kalau close di bawah 103 ya, dan target TP-nya di 121 tuh, target TP 110 itu kan pre TP-nya ya. 121 target TP 1-nya di situ. Mudah-mudahan lancar ke 120-an. Kemudian saham kedua ada Inco. Nah, Inco hari ini ternyata menguat, bahkan tutup di atas 3600 seperti yang dibahas di live Instagram tadi pagi. Ini Inco beberapa pekan terakhir itu sideways di range 3300 3600. Kalau breakdown 3600 ada peluang ke 3000 atau lebih bawah. Tapi kalau breakout 3600 ada peluang naik lebih tinggi, nyamperin target full cycle dari setup sebelumnya di 4000. Nah, kalau mau ikutan live Instagramnya, linknya ada di deskripsi di bawah ya, jam 9 pagi, tiap jam 9 pagi lah. Live Instagramnya 2 kali, pagi jam 9 pagi dan siangnya jam 13.00 review market tengah sesi. Oke, Inco ini karena udah tutup di atas 3600 ada peluang lanjut ke 4000. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli Inco, strateginya ngantri di 3520 aja. Stop lossnya di bawah 3300. Targetnya di 4000 itu receiver ratio masih 1:2. Jadi masih oke ya. Yang ketiga ada Indi. Indi hari ini berhasil menguat 4,1%, tutup di 1400
Dengan ditutupnya Indi di 1400 ini jadi ada sinyal beli sih ya, meskipun sebenarnya saya nungguin atau berharapnya itu Indi bisa terkoreksi lebih dalam lagi di 11.50-an gitu. Ternyata ini membal dulu lah. Oke lah ya. Buat yang minat beli Indi silahkan ngantri beli di 17.30, stop loss cukup di bawah 13.05. 1.300 atau sedikit di bawahnya boleh. Targetnya saya nargetin di 15.40-an dulu lah ya. Ini rasionya udah lebih dari 1:2, jadi udah oke lah. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ke 1700-an. Target TP1 ada di 17.15. Tapi paling enggak ini ada target yang lebih rasional ya. Kelihatan sekali ini masih direspon jadi resisten di sini nih di sekitar 15.40. Jadi nggak ada salahnya nargetin di situ dulu. Dan itu tadi 3 sampilan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, manfaatkan fitur automatic order. Kemudian terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya jadi lebih merata. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.